Dengan video kali ini hendak mengklarifikasi video yang beredar di publik di media sosial, baik melalui WA maupun YouTube, bahwasanya ada video saya membacakan silsilah Wali Nusantara, tokoh Wali Nusantara yakni Raden Arya Wangsakara ke jalur silsilah Asmat Khan Ba'alawi. Kemudian di framing seakan-akan saya kembali mendukung silsilah ke jalur Asmat Khan Ba'alawi. Maka dengan video ini saya mengklarifikasi bahwasanya itu adalah video lama di tahun sekitar 2018 ataupun 2019. Jadi bukannya saya kembali kepada data silsilah ke jalur Asmat Khan Ba'alawi, tapi dulu saya memang husnuzon leluhur kami berjalur silsilah kepada jalur Asmat Khan Ba'alawi. Sampai suatu ketika di sekitar tahun 2017 juga, sebelumnya juga ada penyampaian daripada seorang Habib bernama Ali bin Assegaf yang menyampaikan bahwasanya menurut ahli nasab Yaman, bahwasanya nasab warga Wali Songo itu belumlah terbukti secara kaidah ilmiah, karena dalam data Yaman hanya mencatat dari Rasulullah sampai dengan Abdul Malik saja. Sedangkan dari nama Abdul Malik ke bawah sampai dengan Wali Songo hanyalah pendapat sejarawan saja. Nah, kami dari keluarga Wali Songo tidak menanggapi hal tersebut dengan emosional, tapi kemudian juga mengkaji berdasarkan data sejarah, data kitab, dan juga alhamdulillah juga ada data genetik. Sehingga dari tahun 2021 yang kemudian sekarang tahun 2023 kami mulai sampaikan ke publik bahwasanya hasil pengkajian kami dari berbagai data bahwasanya Wali Nusantara atau Wali Songo tidaklah berasal dari jalur Ba'alawi muasal Yaman. Ada manuskrip pendukung yang lebih tua daripada versi ke Ba'alawi dan juga tidak sesuai dengan peta genetik migrasi leluhur. Dan juga ternyata alhamdulillah ahli nasab dari jalur negeri muasal itu juga sudah memberikan isbat bahwasanya jalur keluarga Wali Songo terutama Syekh Jumadil Kubro dan Syarif Hidayatullah berjalur kepada jalur Musa Al-Kazim Al-Husaini lewat jalur Al-Bukhari. Sehingga tentu saja dulu ketika kami condong kepada jalur Asmat Khan Ba'alawi karena kami takut dosa setelah tahu mana yang lebih benarnya, mendekati kebenaran, kami per tahun 2023 sudah mulai menyampaikan ke publik bahwasanya Wali Songo, Wali Nusantara terutama Syekh Jumadil Kubro dan juga menurunkan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati antara lain adalah keturunan jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini, bukan ke Asmat Khan Ba'alawi. Sehingga bila mana ada yang memframing seakan-akan kami kembali mengakui silsilah jalur Ba'alawi, itu merupakan framing yang mendekati fitnah. Padahal Allah juga telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah bahwasanya wal fitnatu asyaddu minal qatl, bahwasanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga kami harapkan hal ini bisa mengklarifikasi dan juga yang men-share harap bertobat karena itu merupakan cara yang tidak benar, bahwasanya memberikan fitnah tanpa tabayun terlebih dahulu. Ini juga sangat disayangkan. Jadi apa yang kami klarifikasi ini bukan berarti kami kembali ke versi Ba'alawi, justru itu dulu. Dan sekarang kami ketika mengkaji kebenaran, mengaji penelitian secara ilmiah, kami ibaratnya lebih yakin kepada jalur ke Musa Al-Kazim. Dan ini bukannya kami mengarang-arang atau merubah-rubah sendiri atau membelokkan sejarah, justru inama a'malu binniyat, kami berupaya meluruskan sejarah silsilah leluhur kami. Dan insya Allah akan dikaji lebih dalam nanti di akhir bulan, insya Allah dalam pertemuan di Banten. Sebelumnya kami telah juga melakukan pertemuan di Benda Kerep Cirebon yang hasilnya memang ada bukti-bukti manuskrip yang memang mengindikasikan ke jalur Musa Al-Kazim. Jadi bukannya membelokkan sejarah, justru kami ingin meluruskan sejarah silsilah luhur yang dulunya sempat dibelokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah,
Apabila ada yang menganggap kami pun telah memfitnah kalangan Ba'alawi atau Habaib atau juga membenci zuriat Nabi, dengan video ini pun kami klarifikasi bahwasanya kami bukanlah pembenci zuriat Nabi. Kami juga mengakui bahwasanya Rasulullah memiliki keturunan sampai dengan akhir zaman, dan juga ibaratnya juga kami memiliki riwayat keluarga besar bahwasanya sebagai zuriat Nabi pula dari keluarga besar Wali Songo. Nah, jadi apa-apa yang kami perjuangkan saat ini bukanlah sekedar untuk mendustakan nasab orang lain atau sifatnya memutuskan adanya zuriat Nabi di Nusantara, bukan demikian. Dalam syar'i hukum Islam, menafikan, meragukan, mendustakan nasab orang lain tanpa hujah alasan yang jelas, tanpa bukti, tanpa saksi adalah dosa. Dosanya sama dengan dosa qadzaf, menuduh zina tanpa bukti dan saksi. Akan tetapi ada pengecualian. Bila mana ada hal-hal pengakuan nasab yang dapat mengganggu dan merugikan hak orang lain atau pihak lain, maka hukumnya boleh. Bila mana kita meneliti, mengkaji pengakuan satu nasab yang mana bila mana tidak terbukti berdasarkan bukti dan saksi, maka boleh dinafikan, dicurigai, bahkan didustakan. Contohnya, misalkan dalam hal ilmu waris. Tentunya seorang hakim, bila mana dalam suatu perkara waris ada perselisihan antara yang mengaku sebagai ahli waris yang asli dan juga ahli waris yang diragukan, tentunya seorang hakim perlu memeriksa mana ahli waris yang paling sah secara nasabnya, mana yang meragukan. Maka dalam hal yang dapat mengganggu atau merugikan hak orang lain, boleh-boleh saja dicurigai, diteliti, dikaji, dan apabila ada yang salah, boleh dinafikan. Nah, demikian pula untuk masalah Ba'alawi, bila mana di antara mereka tentunya tidak ada yang mengganggu hak orang lain, bersikap baik, beramal soleh, tawadu, tentunya itu hak mereka apabila mereka meyakini keluarganya sebagai zuriat Nabi. Akan tetapi, bila mana ada hal-hal terkait yang dapat mengganggu dan merugikan hak orang lain, nah disitulah yang kita ibaratnya boleh untuk meragukan, mengkaji nasab mereka secara ilmiah. Contohnya bila mana ada ulah oknum-oknum dari kalangan Ba'alawi yang sombong, rasis, merendahkan para kiai dengan menyatakan bahwasanya berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim, juga merendahkan keluarga Wali Songo seakan-akan tidak ada lagi Wali Songo berketurunan baik dari garis lakinya, padahal masih ada contoh-contoh keluarga turunan Wali Songo dari garis laki, dan kita keluarga Wali Songo menerima keturunan garis laki dan garis perempuan karena semuanya masih sebagai satu keturunan. Dan kemudian ada perendahan juga kepada kalangan pribumi, sampai-sampai ada yang disuruh mencium kakinya, dan juga ada oknum-oknum yang sampai mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas bagaikan kebun binatang. Ada sebutan-sebutan turunan anjing, ada ulama yang dekat pemerintah padahal belum tentu melakukan kesalahan, tapi udah ada celaan-celaan seperti anjing, ada celaan seperti curut, celah-celaan seperti jangkrik. Nah, ini amat sangat kami prihatinkan bila mana keluar dari orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, apalagi kalau Rasulullah tentunya akhlaknya terpuji, tidak suka caci maki, tidak suka menghina, sehingga bila mana ada yang mengaku sebagai turunannya tapi berbuat kebalikan, ini perlu dicurigai. Dan juga adanya juga kejadian-kejadian pembelokan sejarah dan silsilah baik di masa lalu maupun di masa kekinian. Contoh, kalau di masa lalu terindikasi Ahmad bin Isa dalam data primer hanya tercatat memiliki anak bernama Muhammad, Ali, dan Hussein. Nah, ketika ada nama Ubaidillah, ini perlu dikaji, diteliti apakah ini suatu pembelokan sejarah disambungkan kepada nama Ahmad bin Isa, karena baru ada 5 abad kemudian dari masa hidupnya Said Ahmad bin Isa. Demikian pula juga dengan pembelokan sejarah yang saya dengar dari keluarga di Jawa Tengah dan di Cirebon.
ada pembelokan sejarah silsilah, misalkan tokoh seperti Sumo Diningrat, Pangeran Diponegoro, ini ada juga Panembahan di wilayah Cirebon, ini ada upaya pembelokan sejarah dan silsilah ke jalur Ba'alawi, makanya kami sebut Ba'alawisasi dan Yamanisasi, yang padahal dalam data-data manuskrip kami, beliau-beliau bukan ke jalur Ba'alawi. Nah, untuk itu, apabila ada hal-hal yang meresahkan, mengkhawatirkan, dan bisa merugikan hak orang lain, ini boleh dikaji, boleh diteliti, dan bahkan bila mana ada bukti-buktinya dan juga ada kesaksian dari pakar genetik ataupun pakar ilmu nasab, misalkan dari pakar genetik juga ternyata ada Asosiasi Internasional Genetik Internasional ISOGG, dan juga beberapa situs terkait yang juga sudah open posting menyatakan bahwasanya genetik Ba'alawi berjalurnya malah ke jalur Yahudi garis perempuan Trah Kaukasia. Nah, ini tentunya menjadi hal-hal yang perlu kita kaji, dan kemungkinan insya Allah akan ada seminar mengenai ini, yang artinya ketika ada hal-hal yang mencurigakan, ada bukti, ada saksi, maka boleh-boleh saja nasab daripada kalangan Ba'alawi yang dapat merugikan hak orang lain ini boleh dicurigai, dikaji, kemudian dinafikan. Apalagi perendahan-perendahan mereka itu bukan hanya sekedar kepada para kiai ataupun keluarga Wali Songo, bahkan bangsa pribumi saja. Bahkan tokoh wali sekelas Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun direndahkan makom kedudukannya seakan-akan di bawah daripada tokoh mereka, makom tokoh mereka. Nah, ini berarti sangat mengkhawatirkan. Bahkan juga ada kata-kata yang menyampaikan bahwasanya Indonesia ini adalah miliknya para kalangan dari Tarim, dari Yaman, dari Hadramaut. Nah, hal-hal tersebut inilah yang kemudian menjadi keprihatinan bagi kami. Apalagi juga ada komentar-komentar yang sifatnya maling teriak maling, atau begal teriak begal, atau juga ada yang sifatnya mengganggu stabilitas negara dengan hal-hal yang sifatnya mengkritik pemerintah. Mengkritik pemerintah boleh-boleh saja dalam aturan demokrasi, tapi harusnya disampaikan secara yang beradab, beretika. Kita ada perwakilan rakyat, DPR, MPR, dan sebaiknya jangan dengan hinaan dan caci maki, tapi dengan apa kekurangannya, apa salahnya, dikritik saja tanpa menghina dan mencaci maki. Nah, karena ada hal tersebut, makanya kami ibaratnya merupakan berupaya, berikhtiar untuk melakukan pelurusan nasab, karena kesombongan, kezaliman kalangan tersebut berangkat dari keyakinan nasab mereka sebagai zuriat Nabi. Andai kata mereka tidak memiliki keyakinan tersebut dan tidak sombong, tidak ada masalah. Tapi karena dasarnya dari keyakinan akan nasab mereka sehingga mereka sombong dan kemudian berlaku zalim, maka tidak mengapa apabila nasab mereka ini dikaji dan kemudian disampaikan kepada publik untuk menjadi bahan kewaspadaan bagi bangsa kita agar tidak terjajah di negeri sendiri. Demikian. Karena ilmu nasab itu bukannya untuk disombongkan dan dibangga-banggakan, tapi sabda Rasul, ta'alamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah, kajilah, kenalilah nasabmu, yang sesuatu yang dapat membantumu untuk menghubungkan silaturahim, menghubungkan tali kasih, atau menyambungkan kasih sayang di antara kalian. Jadi bukan untuk kesombongan, kemudian kezaliman, kebencian, merendahkan yang lain, tapi semestinya ilmu nasab menyambungkan tali silaturahim dan kita menyambung kasih sayang. Nah, tentunya kasih sayang di sini juga bukannya kemudian mendiamkan yang salah. Jadi apa-apa yang kami lakukan bukan sebuah tanda kebencian, tapi tanda cinta, sehingga bila mana ada saudara sesama Islam yang berlaku salah, haruslah diingatkan. Di mana Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya kemungkaran itu tidak boleh didiamkan. Adanya kemungkaran, Rasulullah juga menyampaikan harus dihentikan dengan tangan atau wewenangmu, kalau tidak bisa dengan lisanmu, kalau tidak bisa tolaklah dengan hatimu. Namun itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah,
Bagaimana bila kita sama sekali tidak menolak, hati kita sama sekali tidak menolak, mendiamkan? Jangan-jangan bukan lagi selama-lamanya iman, jangan-jangan iman kita sudah hilang. Nauzubillah min zalik, nastagfirullah. Maka dari itu, apa-apa yang kami upayakan, tolong jangan dianggap sebagai atau difitnah sebagai suatu kebencian, kedengkian kepada para habaib Ba'alawi. Ini insya Allah bukan seperti itu, tapi merupakan tanda cinta kami untuk menghentikan ulah-ulah kezaliman. Apalagi ada tokoh yang sifatnya telah berlaku salah, telah berlaku zalim, tapi belum meminta maaf kepada keluarga Wali Songo, belum meminta maaf kepada para kiai, belum meminta maaf kepada para pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ketika permintaan maaf ini belum dikeluarkan oleh oknum-oknum tersebut dengan bangsa dan meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas kegaduhan yang mereka lakukan, maka ya jangan salahkan apabila perjuangan ini pun akan terus ada. Karena sifatnya perjuangan ini adalah sebuah pencerahan kepada umat agar tidak lagi kita ini berhati-hati tidak terjajah di negeri sendiri. Nah, bila manapun ada masyarakat yang masih husnuzon kepada kalangan mereka, itu pun kami persilahkan, tapi harap waspada dan hati-hati. Mungkin saat ini Anda belum merasakan suatu kemudaratan, tapi apabila suatu ketika Anda dimintai dawir atau hal-hal yang dapat merugikan, silahkan Anda jangan mengiyakan saja. Anda berhak untuk menolak. Apabila ada yang sesuatu yang salah, juga berhak untuk ibaratnya meluruskan mereka. Nah, andai kata mereka Anda yakini sebagai zuriat Nabi, Rasulullah juga telah bersabda, andai Fatimah anakku atau putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Artinya turunan Nabi tidaklah maksum. Jadi jangan takut kualat. Apabila ada yang salah, silahkan luruskan, silahkan tegakkan keadilan demi kemaslahatan bagi kita semua, dan juga bagi mereka, kita juga sebagai tanda cinta supaya mereka tidak terus-menerus melakukan dosa kepada umat atau kepada manusia. Karena dosa kepada manusia ini dosanya akan lebih susah diampuni ya, karena Allah Maha mengampuni kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia diampuninya apabila sesama manusia sudah saling maafkan. Demikian klarifikasi dari kami, bahwasanya video yang beredar bukanlah kami kembali mengakui nasab Ba'alawi, tapi bahwasanya itu adalah video-video lama kami yang justru kami menyampaikan nasab pelurusan kepada jalur Musa Al-Kazim justru karena tanggung jawab kami, karena dulunya kami telah menyampaikan informasi ke publik ke jalur Asmakan Ba'alawi, sehingga sebagai bentuk tanggung jawab perlulah kami meluruskannya. Dan kita ada di negara hukum, sehingga apa-apa yang kita ini kan harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.